Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ruswita Ule. Saya salah satu mahasiswa dari Stikes Maranatha Kupang. Saat ini saya sedang berada di semester 8 dan di semester 8 ini kami mendapat salah satu mata kuliah yaitu manajemen. Dan di mata kuliah manajemen ini kami diberikan tugas untuk membagikan sedikit edukasi kepada teman-teman. Dan di sini saya mendapat materi tentang burnout atau yang kita biasa kenal dengan kejenuhan dalam bekerja. Nah, di sini kami akan membahas sedikit. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu burnout atau kejenuhan bekerja. Nah, di sini kita akan memulai dengan pengertian dari burnout. Burnout adalah suatu kondisi kelelahan secara fisik, mental dan emosional yang muncul ketika konsekuensi dari ketidaksesuaian antara kondisi karyawan dengan pekerjaannya. Di sini seperti lingkungan dan desain pekerjaan. Sejauh ini burnout belum mendapat perhatian yang serius dari pihak manajemen organisasi. Meskipun sudah mendapat banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa burnout dapat menurunkan efektivitas kerja dalam sebuah organisasi atau dalam suatu wilayah lingkungan kerja. Burnout ini dapat dialami oleh semua karyawan, baik itu karyawan yang terbaik sekalipun dapat mengalami yang namanya kejenuhan atau burnout. Maka dari itu, suatu organisasi memerlukan banyak sekali tindakan untuk menghindari yang namanya kejenuhan atau burnout itu sendiri. Burnout ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1969. Banyak sekali tokoh yang membahas tentang burnout seperti Herbert Saunder yang menulis artikel tentang fenomena burnout pada tahun 1974. Pada masa itu, Rutger Barger yang bekerja sebagai psikiater di salah satu lembaga pada tahun 1974, dia bekerja di salah satu klinik kecanduan obat di New York. Beliau melihat bahwa banyak sekali tenaga kerja sukarelawan yang semulanya bersemangat melayani pasien lalu mengalami penurunan motivasi dalam komitmen kerja yang disertai dengan gejala keletihan secara fisik, mental, dan sebagainya. Banyak sekali tokoh lain yang membahas tentang burnout. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dari burnout. Burnout ini disebabkan yang pertama yaitu kelebihan beban kerja. Beban kerja dalam perspektif organisasi berarti produktivitas, sedangkan dalam perspektif individu berarti waktu dan tenaga. Tantangan mendasar bagi setiap organisasi adalah menemukan kompromi antara kedua macam perspektif ini. Akan tetapi, hal tersebut sulit dilakukan oleh pihak manajemen pada masa kini. Ketatnya kompetisi yang mengharuskan manajemen melakukan banyak hal dalam waktu dan biaya yang besar. Akibatnya, setiap karyawan mendapat beban kerja yang sangat padat dan kompleks dengan semakin banyak tuntutan yang berkualitas dan kuantitas akibat persaingan. Konsekuensinya, waktu pun semakin berkurang untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaan. Banyak orang mengeluh tidak punya waktu jika diajak untuk melakukan aktivitas sosial. Mereka selalu disibukkan dengan pekerjaan yang menghabiskan sebagian besar waktu. Kondisi seperti ini menghabiskan banyak energi dan akhirnya menimbulkan keletihan baik secara fisik, mental maupun secara emosional. Yang kedua, kurangnya kontrol. Kurangnya kontrol juga dapat menyebabkan kejenuhan atau burnout. Banyaknya tugas yang harus dilakukan membuat seseorang sulit menemukan prioritas. Mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu ataukah mana yang bisa diselesaikan dari belakang, karena seringkali banyak tugas yang harus menjadi prioritas karena tingkat kepentingan yang sama dan tingginya atau karena tingkat urgensinya sama.
Semakin tinggi beban kerja seseorang, makin banyak pula dia harus mengatur waktu dan agenda yang sangat penting. Yang ketiga, sistem imbalan yang tidak memadai. Krisis yang melanda dunia kerja dewasa ini mengurangi kemampuan organisasi untuk memberikan sistem imbalan yang memadai. Orang berhak tidak hanya memperoleh gaji yang memadai dari pekerjaannya, namun juga pemenuhan rasa aman dan penghargaan, serta peluang untuk mengembangkan karir. Akan tetapi, tidak semua perusahaan atau tempat kerja mampu melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut. Salah satu kontributor yang berperan besar dalam kebutuhan tersebut adalah untuk tidak memunculnya burnout, adalah tidak ada sistem imbalan statistik seperti dapat melakukan tugas-tugas di luar dari kemampuannya. Setelah itu, terganggunya sistem komunitas dan pekerjaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dimanapun dia berada. Namun, kondisi kerja dewasa ini ada sebagai sektor bidang usaha lebih banyak berfokus pada perolehan keuntungan materi dan jangka panjang, dan seringkali mengakibatkan insur kemanusiaan, persaingan yang ketat, dan waktu kerja yang padat yang menyebabkan karyawan terpisah dari sesamanya. Seperti keluarga dapat jauh dari anggota keluarganya yang lain sehingga mereka merasa jenuh. Setelah itu, hilangnya keadilan. Lingkungan kerja dipandang bersikap adil jika memiliki 3 hal, yaitu yang pertama, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa hormat. Ketiga aspek ini sangat penting untuk menjaga keterlibatan seseorang dalam pekerjaannya. Ketidakhadiran aspek-aspek tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan namanya burnout. Manajemen yang terbuka dalam menghargai kontribusi setiap orang sangat didambakan oleh karyawan. Sistem manajemen seperti ini menimbulkan kepercayaan yang tinggi dari karyawan kepada instansi. Akan tetapi, tekanan kompetisi yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dari burnout. Burnout ini disebabkan yang pertama yaitu kelebihan beban kerja. Beban kerja dalam perspektif organisasi berarti produktivitas, sedangkan dalam perspektif individu berarti waktu dan tenaga. Tantangan mendasar bagi setiap organisasi adalah menemukan kompromi antara kedua macam perspektif ini. Akan tetapi, hal tersebut sulit dilakukan oleh pihak manajemen pada masa kini. Hal tersebut diakibatkan oleh ketatnya kompetisi yang mengharuskan manajemen melakukan banyak hal dalam waktu dan biaya yang besar. Akibatnya, setiap karyawan mendapat beban kerja yang sangat padat dan kompleks dengan semakin banyak tuntutan yang berkualitas dan kuantitas akibat persaingan. Konsekuensinya, waktu pun semakin berkurang untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaan. Banyak orang mengeluh tidak punya waktu jika diajak untuk melakukan aktivitas sosial. Mereka selalu disibukkan dengan pekerjaan yang menghabiskan sebagian besar waktu. Kondisi seperti ini menghabiskan banyak energi dan akhirnya menimbulkan keletihan baik secara fisik, mental maupun secara emosional. Yang kedua, kurangnya kontrol. Kurangnya kontrol juga dapat menyebabkan kejenuhan atau burnout. Banyaknya tugas yang harus dilakukan membuat seseorang sulit menemukan prioritas. Mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu ataukah mana yang bisa diselesaikan dari belakang, karena seringkali banyak tugas yang harus menjadi prioritas karena tingkat kepentingan yang sama dan tingginya atau karena tingkat urgensinya sama. Semakin tinggi beban kerja seseorang, semakin banyak pula dia harus mengatur waktu dan agenda yang sangat penting.